Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak. Sebagaimana searah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals poin 13, yakni aksi menangani perubahan iklim. Salah satu kontributor utama krisis ini ialah polusi plastik yang diproduksi hingga 300 juta ton secara global, yang akhirnya tertimbun di lautan juga pembuangan akhir lain dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Dalam bentuk perwujudan cinta tanah air dalam menjaga lingkungan, kami, kelompok 3 PDB 56, berfokus merancang plastik ramah lingkungan dengan menggunakan biomasa pati singkong. Rancangan kami diharapkan menjadi produksi inovatif yang memberikan solusi nyata terhadap krisis yang ada. Dari proyek yang telah kami laksanakan, produk yang kami rancang telah dilakukan berbagai pengujian seperti pengujian biodegradabilitas. Di hari pertama hingga hari ketiga sampel tidak menunjukkan secara langsung perubahan biodegradasi secara signifikan. Mulai di hari keempat, ketiga sampel menunjukkan perubahan biodegradasi ditunjukkan dengan adanya rongga pada membran-membran plastik. Dan di hari-hari observasi keesokannya, rongga pada membran plastik mulai membesar, menandakan bioplastik dapat terbiodegradasi lebih cepat dibanding plastik konvensional. Kami juga menguji ketahanan air dengan pengujian degradasi sampel terhadap air selama 5 menit di kondisi yang sama, yang mengindikasikan perbedaan tingkat degradasi fisik. Hasil menunjukkan pada sampel pertama terjadi perubahan signifikan dengan bentuk sampel menjadi meluruh. Sampel kedua tetap berbentuk seperti semula, dan sampel ketiga perubahan sampel meluruh total. Diperkirakan adanya komposisi agar pada sampel, dan keseluruhan detail hasil pengujian juga detail terkait formula yang kami rancang dapat dilihat pada tabel. Untuk mengetahui bagaimana isu sampah dan pengolahan sampah di lingkungan sekitar, kami juga mengunjungi Bank Sampah Induk Surabaya dan melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber yang mengelola bank sampah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PDB 56 dan hari ini kami sedang melakukan observasi di Bank Sampah Induk Surabaya. Baik Mbak, selamat pagi. Jadi kami mau perkenalan dulu, nama saya Berry Mustafa Nurnomo dan saya adalah salah satu anggota dari kelompok 3. Kami dari PDB 56 dan tentunya di PDB 56 ini kita juga buat sebuah inovasi. Kami membuat sebuah produk itu adalah bioplastik. Kami beri nama Sigotik Hebat. Sigotik Hebat itu memiliki akronim untuk solusi sampah plastik berbasis biodegradable plastic starch. Untuk itu kami membuat 3 sampel sendiri. Ini ada kita pakai bahan utamanya itu pati dari singkong. Kemudian kita pakai ada yang pakai PVA itu juga untuk tahanan plastiknya, bioplastiknya. Ada juga kita pakai gliserol untuk membentuk plastik dari gel. Untuk itu juga ada kitosan. Kitosan itu adalah salah satu bahan biokompatibel yang digunakan untuk bioplastiknya itu mudah terurai. Ada 3 sampel dan ada juga yang hanya kita buat dari pati, agar, dan aquades saja. Itu kita ingin tahu untuk daya tariknya, tahanannya, dan tentunya biodegradasinya. Nah, kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih yang menjadi penyebab utama masyarakat itu kurang peduli pada lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah? Menurutku pribadi ya, selama saya bekerja di Bank Sampah Induk Surabaya, kalau penyebab utama yang pertama dari kebiasaan, di mana dari sumber, dari rumah kita pribadi masing-masing itu udah nggak memilah sampah. Jadi dari kebiasaan kita, tong sampah di rumah kita tuh ya udah jadi satu, entah itu organik, anorganik, semua jadi satu. Dan yang kedua juga kurangnya ketegasan dari pemerintah. Di undang-undang tuh udah banyak sekali. Itu kan harus memilah sampah dari sumbernya, semua rumah tangga tuh harus memilah sampahnya, itu udah ada di peraturan. Tapi sanksi yang diberikan ke masyarakat yang nggak melakukan itu nggak nyata. Ini kita nggak milah, nggak masuk penjara kan, nggak ada sanksi apa-apa kan gitu. Sedangkan sampah yang dibuang ke tong sampah itu udah pasti nggak ada nilainya. Nah, sampah yang ada nilainya adalah sampah yang udah dipilah. Mungkin kalau dari saya sudah. Nama saya Fidia Putri akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu yang pertama, apabila sudah dapat diterapkan, bagaimana pengelolaan bioplastik yang benar untuk kedepannya? Penerapan bioplastiknya benar. Maksudnya ini nanti akan diedarkannya kemana gitu? Iya. Kalau menurut aku sih ke pasar. Selama ini kan emang bawa tas tenteng tapi dalamnya kresek-kresek, dia nggak mengamati nggak? Sama toko-toko lontong. Ya. Saya lanjut, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Junior Untung. Mengenai produk yang sudah kami buat, menurut Mbaknya apakah ada masukan selanjutnya tentang produk kami? Kayaknya yang berhasil yang ini ya? Iya, kayaknya yang lebih lentur. Ini lebih lentur. Masukan nggak ada sih ya, karena aku juga nggak terlalu paham tentang ini. Tapi aku rasa idenya udah bagus. Idenya udah bagus, bisa buat mengganti kresek yang sehari kita pakai yang nggak bisa terurai dalam waktu cepat. Baik, saya ingin memperkenalkan diri, saya Ganesha Wala. Saya ingin menanyakan,
seberapa persen pengaruhnya untuk memperbaiki lingkungan? Karena kan sampah kan masih banyak, kayak ada sampah pampers atau sampah lainnya gitu. Seberapa besar pengaruh penggunaan bioplastik bila bisa terrealisasikan dengan baik di lingkungan kita? Kalau by data ya, plastik yang dihasilkan masyarakat bandingkan sama organik, plastik itu 15%. Jadi kalau dengan adanya ini nanti mungkin bisa menghilangkan 15% sampah yang ada di TPRI tadi. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi. Saya ingin bertanya, Mbak, apakah ada upaya dari masyarakat seperti kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara rutin? Dan seberapa besar pengaruh penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan? Gotong royong ya. Iya. Jadi kalau memang Bank Sampah Induk ini, kalau kita lihat dari sudutnya Bank Sampah Induk Surabaya ya, gotong royong itu pasti diterapkan di setiap bank sampah unit yang ada di RT RW. Karena setiap bulannya mereka pasti akan melakukan gotong royong untuk memilah sampah. Mereka mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya, sesuai dengan katalog yang kita sediakan. Nggak misalkan kresek ya disediakan kresek, botol ya disediakan botol. Nah itu kan nggak mungkin 1-2 orang ya. Mereka bisa satu kampung gitu mereka untuk memilah sampah. Sebelumnya perkenalkan, aku Omar Faisal, ingin lanjut nanya. Jadi apa harapan Bank Sampah Induk terhadap pemerintah atau lembaga terkait mendukung inovasi produk ramah lingkungan? Kalau dari aku sih harapannya, terutama untuk pemerintahan ya, untuk dinas lingkungan hidup, mungkin mereka bisa membantu promosikan. Karena kan kalau di LH itu bisa langsung terjun ke masyarakat, gitu. Sumbernya langsung gitu ke masyarakat. Mungkin banyak mengencarkan sosialisasi tentang produk ramah lingkungan, kemudian bisa banyak mempromosikan itu ketika mereka lagi sosialisasi. Dan barangkali kan nanti bisa dibawa ya, dan bisa memberikan contoh produknya itu seperti apa, kelebihannya seperti apa. Terima kasih. Proyek ini diharapkan akan terus dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan bioplastik yang efisien dan ramah lingkungan dalam perwujudan cinta tanah air terhadap lingkungan. Terobosan inovasi produk kami yakni Symbiotic Hebat Biodegradable Plastic Star telah menunjukkan waktu biodegradasi secara cepat dibandingkan plastik konvensional, dan cara pembuatannya juga sangat sederhana menggunakan bahan-bahan biokompatibel. Oleh karena itu dapat kami simpulkan produk ini dapat menjadi terobosan untuk mencapai poin 13 Climate Action SDGs Sustainable Development Goals di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok 3 PDB 56, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.